Halo, Halo, kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Brilan Saya Boy. dan saya Naifa. akan menjelaskan mengenai periode 4 mengenai sejarah Bank Indonesia. Selamat menyaksikan. Hai, nah sekarang kita ada di periode keempat. Itu ada di tahun 1983 sampai 1997. Nah, keadaan di Indonesia pada saat itu sampai sih? Jadi perekonomian di Indonesia pada saat itu lagi melejit banget nih, alias meroket. Nah, kenapa? Karena perekonomian di Indonesia itu disertai dengan paket-paket deregulasi. Nah, terus sektor perbankan dan investasi serta peminjaman dari luar negeri itu sangat ngalir. Jadinya dana-dana terkumpul dan bisa menciptakan perekonomian yang melejit. Nah, tapi Indonesia nggak bisa nyiapin resiko dari ketidakhati-hatian mereka. Nah, maka dari itu kegemilangan ekonomi pada saat itu hanya sebentar doang guys. Jadi sayang banget ya kalau Jadi kita berada di periode sebelum terjadinya semua hal yang teman-teman bakalan lihat. Yang pertama itu ada menjelang berlakunya PPN atau penjualan BBM yang meningkat cukup tajam pada masa itu, dan ini dan juga disertai akan pertumbuhan penduduk miskin yang semakin bertambah di dunia, tidak hanya ada di Indonesia. Nah, di sebelah sini ada Presiden Soeharto yang sedang melakukan kunjungan ke New York, dan itu disambut baik oleh pemerintah New York, dan sempat juga menerima penghargaan dari Badan Kependudukan Togo Afrika yang diwakili oleh Menteri Program Nasional dari Kependudukan Togo. Nah, berlanjut setelah hal itu ada juga Sumitro dan Wong Ketat yang juga menjadi sebuah berita besar pada masa itu, di mana adanya pinjaman dari pemerintah yang berasal dari konsultatif Group for Indonesia sebesar 4,95 miliar, dan ini sangat tidak efektif digunakan karena pemanfaatan ini sangat tidak disertai dengan adanya peningkatan dan tidak memperlancar akan produksi dan arus barang. Karena seiring dari peminjaman ini juga harus diberlakukannya tight money policy atau uang ketat tadi. Dan uang ketat ini juga berdampak pada devisa yang semakin berkurang, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di banyak negara. Dan bahkan karena dari tight money policy ini nilai tukar menjadi mengambang, terkendali, dan persaingan semakin tajam, dan juga disertai dengan adanya penurunan ekspor karena dari arus barang dan produksi tadi tidak lancar dan tidak meningkat. Nah, sehingga pada harapannya pada masa itu pemerintah diharapkan mampu mendukung sektor swasta untuk mengefisiensikan dengan membuat kebijakan dengan pendorongan atau pembangunan infrastruktur. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke deregulasi demi pertumbuhan. Dan ini deregulasi ini diluncurkan ketika pada masa tahun 80-an akan adanya resesi akibat harga minyak bumi yang merosot. Dan ini regulasinya di bidang moneter dan perbankan. Dan pada deregulasi ini memberikan kebebasan bagi bank untuk memperluas jaringan dan operasinya, sehingga pada masa itu Indonesia cukup mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 7,3% pada tahun 1985, dan juga sempat mencapai sekitar 1023 USD. Oke, lanjut ke mengawasi dengan tangan terikat. Oke, pada masa ini pada Fakta 1988 itu sempat mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan posisi devisa neto atau PDN, di mana kebijakan ini mengatur mengenai terkait pengawasan dan controller untuk bank, yang itu dapat teman-teman lihat di sini mengenai mengatur dengan kecukupan modal, kualitas aktiva produktivitas, dan efisiensi usaha, likuiditas, dan pengelolaan bank. Namun untuk dari segala semua regulasi ini mengenai pemberian kredit ini sangat tidak efektif, karena dari halnya Fakta 1988 ini hanya mengatur mengenai bank-bank yang memang berada di bawah pemerintah sendiri, tapi tidak lembaga keuangan non-bank
seperti yang teman-teman tahu, ada namanya Bank Umum Desa, itu juga tidak diatur dan juga tergabung dalam lembaga keuangan bank, dan itu beroperasi tanpa adanya regulasi dari pemerintah, sehingga itu sangat tidak efektif dan membuat situasi pada masa itu sangat rumit. Oke guys, sekarang gue akan menjelaskan mengenai timeline moneter. Jadi yang pertama, pada tahun 1983 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang pertama, yaitu Pak Jun. Lalu 1982 ini BI memperkenalkan surat berharga pasar uang atau SBPU. Kemudian pada tahun 86 pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah. 1988 pemerintah mengeluarkan Pakto, yaitu deregulasi gelombang kedua yang dari yang pertama itu 1983 itu. Lalu pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Pak-Fed. Lalu 1992 terdapat penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini untuk menggantikan yang Nomor 14 Tahun 1967. 93 pemerintah mengeluarkan lagi sebuah paket, yaitu Pak Mei atau paket Mei. Lalu 95 BI menetapkan kriteria perbuatan tercela sehingga terdapat larangan seseorang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. Lalu tahun 97 BI menyempurnakan ketentuan mengenai pinjaman komersial luar negeri atau PKLN. Oke guys, kita udah selesai nih. Kalian kepo nggak nih untuk periode sebelum dan sesudah ya? Makanya datang ke sini langsung. Bye. Bye-bye.